Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan wacana penundaan pemilu. Baru saja memasuki paruh pertama di tahun 2022, kehidupan politik di Indonesia sudah diwarnai dengan berbagai macam kontroversi dan juga polemik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kita, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Siti Subaiyah. Yang kedua, Suci Cahyati. Dan yang ketiga, Tina Omiyati. Sebelum kita masuk ke dalam wacana penundaan pemilu tahun 2024, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pemilu. Pemilu dapat diartikan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pada umumnya, istilah pemilu ini sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Sehingga jika kita analisis bahwa wacana penundaan pemilu dapat dikatakan melanggar ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang dikatakan di awal video bahwa baru saja memasuki paruh pertama di tahun 2022, kehidupan politik Indonesia sudah diwarnai dengan berbagai macam kontroversi dan juga polemik. Seperti yang terjadi pada bulan Februari lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Bapak Muhaimin Iskandar memicu kegaduhan di kalangan masyarakat karena eksistensinya sebagai salah seorang yang menyampaikan aspirasi terkait dengan wacana penundaan pemilu tahun 2024. Ada berbagai alasan dalam penundaan pemilu yang diusulkan oleh beliau. Dari analisis yang kami lakukan bahwa usulan tersebut karena mendengar masukan dari berbagai pihak seperti para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, hingga analisis ekonomi. Sehingga penekanannya adalah di mana harus perbaikan ekonomi terlebih dahulu dan mengisyaratkan bahwa Presiden Joko Widodo tetap menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika kita melihat wacana penundaan pemilu 2-3 tahun ke depan, berarti sejak tahun 2025, 2026, dan 2027. Wacana penundaan pemilu ini diduga muncul karena ketidakpastian atas pandemi COVID-19 di tanah air. Akan tetapi, melakukan penundaan pemilu sama dengan memperpanjang masa kekuasaan presiden dan wakil presiden serta jajarannya, baik itu DPR, DPD, dan DPRD. Wacana penundaan pemilu tahun 2024 yang dilontarkan dan juga disetujui oleh sejumlah elit politik tanah air ini menjadi polemik yang dinilai mengkhianati agenda reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode atau sama dengan 10 tahun. Jika kita menelaah lebih jauh, maka usulan penundaan pemilihan umum ini sudah sangat jelas adalah sebuah tindakan untuk melawan konstitusi. Berlandaskan alasan situasi pandemik COVID-19 atau COVID-19, kemudian timbullah usulan untuk mengadakan penundaan pemilihan umum 2024 selama 1 hingga 2 tahun. Tetapi yang perlu kita perhatikan bersama, apakah situasi ini cukup kuat dan tepat untuk dijadikan alasan perpanjangan masa kekuasaan presiden dan jajarannya? Kami ingin mengajak teman-teman untuk menilik kembali kejadian atau pengalaman kita di tahun 2020 lalu, di mana pemerintah itu bersikeras untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah yang pada saat itu dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian. Yang pada kenyataannya keadaan pandemi COVID-19 kala itu terbilang sangat tinggi.
jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, di mana situasi ekonomi sudah mulai terbangun kembali. Sehingga analisisnya bahwa pemilihan kepala daerah tahun 2022 itu digunakan oleh pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian. Tetapi jika kita telah kembali, sekarang justru dipakai menjadi sebuah alasan atau sebuah penguatan untuk menunda jadwal pemilu. Sehingga dapat dikatakan bahwa alasan ini bertabrakan dengan klaim pemerintah terkait dengan pandemi. Selanjutnya ada beberapa alasan terkait dengan penundaan pemilu tahun 2024. Alasan pertama yaitu para pelaku ekonomi biasanya akan membeku menjelang atau selama pemilu. Alasan yang kedua, bahwa adanya transisi kekuasaan menyebabkan laju ekonomi menjadi tidak pasti. Alasan ketiga, bahwa pemilu berpotensi menimbulkan konflik. Jika terjadi penundaan pemilu, maka akan terjadi peluang, yaitu jadwal pemilu bisa diubah bila ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemilu 5 tahun dan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun kewenangan pembentukan atau perubahan undang-undang ada di tangan DPR dan pemerintah. Bagaimana tanggapan Presiden mengenai wacana penundaan pemilu 2024? Jokowi kembali menegaskan bahwa beliau tidak berniat dan di saat yang sama tidak memiliki minat untuk lebih lanjut menjabat selama 3 periode. Jokowi juga menyatakan bahwa ia akan berpegang teguh kepada konstitusi sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Sikap ini disebutnya tidak akan pernah berubah dan beliau taat akan aturan yang ada. Kemudian penundaan pemilu 2024 ini banyak menimbulkan polemik dan beberapa partai menanggapi terkait penundaan pemilu pada tahun 2024 ini. Seperti Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai politik pertama yang mengusulkan adanya penundaan pemilu lewat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kemudian ada PAN, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga menyatakan setuju atas wacana tersebut dengan 5 alasan. Kemudian ada Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartanto menyebutkan akan menampung adanya aspirasi mengenai keberlanjutan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Ada Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaisti, mengatakan partainya menolak adanya wacana penundaan pemilu 2024. Namun ia mengatakan bahwa partainya mendukung agar Jokowi kembali jadi presiden. Kemudian ada PKS, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan menambah masa jabatan presiden harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh mengatakan Nasdem tak ingin dianggap pengkhianat reformasi sehingga dirinya dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu. Kemudian ada Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya menolak wacana penundaan pemilu 2024. Kemudian ada P3, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomapi menyatakan partainya menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak penundaan pemilu. Menurut anggota Komite 1 DPD RI Abdul Kholik mengungkapkan bahwa dampak penundaan pemilu 2024 terhadap demokrasi dan sistem ketatanegaraan yaitu yang pertama, munculnya ketidakpastian dalam politik. Apakah ada jaminan ketika diperpanjang misalnya 2 tahun, kemudian kondisi baik atau bahkan memburuk? Ini akan semakin memburuk keadaan Indonesia. Yang kedua, penundaan pemilu dapat berdampak pada mendeknya demokrasi. Penyelenggaraan pemilu, menurut Abdul, bisa mengalami demotivasi karena tidak fokus mempersiapkan jadwal dan tahapan pemilu 2024. Mereka, para penyelenggara pemilu, tidak fokus mempersiapkan tahapan karena ketidakpastian ini. Yang ketiga, penundaan pemilu membahayakan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden membuat bangsa Indonesia kembali pada tahun 1945 hingga 1960-an, di mana eksekutif menjadi pusat kekuasaan. Dominasi eksekutif ini akan mengakibatkan legislatif dan yudikatif disfungsi dan ketergantungan pada eksekutif, dan tirani mayoritas di mana pemegang kekuasaan mengabaikan kelompok minoritas yang ditandai oleh adanya sentralisasi kekuasaan dan pengabaian rasionalitas. Yang keempat, penundaan pemilu bakal memunculkan dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini karena semua lembaga negara yang dipilih melalui pemilu sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintah. Yang kelima, penundaan pemilu bisa menimbulkan delegitimasi pemerintah, instabilitas hingga potensi konflik di masyarakat. Yang terakhir, krisis konstitusional, di mana nanti akan muncul masalah atau konflik dalam fungsi pemerintahan, di mana konstitusi politik atau bahkan hukum pemerintahan fundamental dianggap tak dapat menyelesaikan masalah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.